Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Agustus Wandi. Saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 3 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, yaitu merupakan salah satu materi yang terdapat pada program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Materi ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Sebelum kita menggali tentang budaya positif, terlebih dahulu kita awali dengan pertanyaan pemantik dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu dan Bapak, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Saat ini mungkin ada beberapa di antara kita yang memilih setuju ataupun memilih tidak setuju. Tentunya ada alasannya masing-masing. Baik, berdasarkan pertanyaan pemantik di awal, kita akan mencoba menyamakan persepsi dengan menggali materi pada modul budaya positif ini, di mana modul ini terbagi menjadi 6 sub, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, kaitannya dengan segitiga restitusi. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang dan menang. Baik Ibu dan Bapak, untuk lebih mudahnya di dalam mempelajari materi disiplin positif ini, mari kita perhatikan peta konsep tentang teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berkaitan dengan makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang berikutnya,
Semua perilaku memiliki tujuan atau motivasi. Nah, tentang teori motivasi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Pada 3 motivasi ini, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi yang muncul dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya nanti akan menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal dan diharapkan akan menghasilkan keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ketika memposisikan sebagai manajer, maka ada hal yang harus dilakukan yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan atau kesalahan, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan tentang penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan tentang kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan tentang kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
menurut Diane Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maka pertanyaan yang akan muncul dalam benak seseorang tersebut adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi yang muncul dari luar atau eksternal. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang muncul dalam benak seseorang tersebut adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk motivasi ini juga tergolong motivasi eksternal atau motivasi yang muncul dari luar. Sedangkan yang ketiga yaitu teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan yang muncul dalam benak seseorang tersebut adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, motivasi inilah yang diharapkan, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Ibu dan Bapak guru, coba sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini merupakan konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau yang ini bisa merupakan konsekuensi karena pada saat anak terlambat 10 menit, anak tersebut belum mengikuti atau belum melaksanakan pemanasan sehingga disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali sebagai pengganti untuk pemanasan. Jadi, apa sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mari kita perhatikan. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atau dilakukan.
Kemudian hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman adalah sebuah paksaan, sementara konsekuensi yaitu adanya stimulus dan sebuah tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya, hukuman berkaitan dengan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara pada konsekuensi, yaitu ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Demikian menurut Gosen 2004. Berkaitan dengan 3 hal yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian untuk identitas gagal, dan yang kedua adalah identitas sukses. Pada identitas gagal, yaitu tentang pemberian hukuman atau memberlakukan hukuman. Nah, pada identitas sukses ada 2, yaitu dengan menerapkan konsekuensi, dan yang terbaiknya adalah dengan melakukan restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi yaitu sesuatu yang memang harus terjadi. Sedangkan pada restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan-pilihan. Dan selanjutnya, yang pada intinya pada saat memberlakukan hukuman, maka dampak yang akan dihasilkan adalah dampak negatif. Sementara pada konsekuensi, dampak yang dihasilkan adalah dampak netral. Sementara pada restitusi, maka akan menghasilkan dampak yang positif. Ibu dan Bapak Guru, terdapat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8.
Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Untuk mewujudkan budaya positif, maka kita perhatikan lingkaran berikut ini, yaitu berawal dari peraturan kelas, kemudian dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah menuju kepada lingkungan positif, sehingga akan dihasilkan suatu budaya positif. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Mari kita perhatikan. Pada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Pada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Pada peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, berkomitmen. Pada peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Sementara pada keyakinan kelas, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Pada peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Pada peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Pada keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain, bersabar. Pada peraturan, gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Pada peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya adalah tentang keselamatan dan keamanan. Sekarang kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pada submateri yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Mari kita gali lebih dalam tentang 5 posisi kontrol ini. Terdapat 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan, yaitu yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Berkaitan dengan teori motivasi, maka pada posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ini merupakan posisi kontrol atau menuju kepada identitas gagal. Dan ini merupakan posisi kontrol yang motivasinya akan muncul
secara eksternal atau dari luar. Misalnya motivasi untuk menghindari hukuman. Sementara pada posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau, ini mengarah kepada identitas berhasil atau sukses. Namun, pada posisi kontrol ini, motivasi yang muncul nanti juga merupakan motivasi eksternal atau yang muncul dari luar. Misalnya untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru sebagai seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini akan mengarah kepada identitas berhasil atau sukses, yaitu tentang kontrol diri, yang motivasinya nanti akan muncul dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, bentuk-bentuk 5 posisi kontrol dapat kita lihat di sini, yaitu guru berbuat ketika sebagai penghukum, maka guru bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan lain sebagainya. Sementara pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya. Sementara pada posisi kontrol sebagai teman, guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sementara pada posisi kontrol sebagai pemantau, maka guru akan menghitung, mengukur, atau melihat berdasarkan aturan-aturan yang ada. Sementara pada posisi kontrol sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melaksanakan restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Ibu dan Bapak Guru, sekarang kita masuk kepada submateri yang ke-6, yaitu tentang segitiga restitusi. Sekarang mari kita perhatikan gambaran bentuk segitiga restitusi tersebut. Pada segitiga restitusi terdapat 3 sisi, di mana sisi yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, dan pada sisi yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Pada sisi yang pertama, menstabilkan identitas, maka kalimat atau pernyataan yang bisa disampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan lain sebagainya. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu tentang memvalidasi kebutuhan. Maka pertanyaan atau pernyataan yang bisa disampaikan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, baru pada langkah yang ketiga yaitu pada langkah menanyakan keyakinan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Semoga bisa menambah wawasan dan dapat memotivasi ibu dan bapak guru sekalian untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan belajar ibu dan bapak guru sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.